Jadi waktu COVID itu kan aku mulai nonton anime. Nah, dari situ tuh aku udah mulai kayak TikTokku tuh isinya tuh orang cosplay. Gimana sih membagi waktu untuk hobi dan belajar versi seorang Nana? Hayo lo. Aduh, ini susah ya. Waduh. Karena aku sendiri ngerasain kalau sekolah full day itu susah banget bagi waktunya buat cosplay. Kira-kira apa nih cita-cita dari seorang Nana? Aku kalau dulu aku pengen jadi jaksa. Coswalk Nana nih baru menang ya kemarin ya, low Iya. cost ya. Wah, tepuk tangan dulu, boleh dong. Jadi kalau kalian mau mulai cosplay itu kalau bisa kalian tuh dapatin dulu dukungan dari orang sekitar. Halo teman-teman WOG, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu seperti saya, Rigon. Nah teman-teman, kalau udah setupnya kayak gini, artinya teman-teman mungkin tahu nih WOG mau bikin apaan. Betul, kita ajak teman ngobrol kita podcast hari ini. Langsung aja siapa teman ngobrol kita? Silakan Kak. Aduh, cantiknya. Apa kabar Kak? Baik. Boleh kenalkan dirinya dulu buat teman-teman. Halo, aku Nana. Di sini aku bakal jadi teman ngobrol di Dari acara WOG. WOG. Oke, Kak Nana, bener. Kak Nana temen ngobrol kita hari ini ya? Iya. Jadi apa nih hari ini? Jadi Florin Skin Sanrio dari Mobile Legends. Dari Mobile Legends. Waduh, keren. Oke Kak, langsung aja nih. Basa-basinya udah dong. Udah. Oke, Kak Nana. Atau Nana aja nih, apa Kak Nana nih? Tanah aja lah. Nana aja lah, boleh. Nana, untuk cosplay sendiri tuh mulai dari kapan sih sebenarnya? Aku dari akhir 2022. Setelah Covid? Iya. Berarti ya? Benar. Setelah Covid itu kenapa sih 2022 akhir itu bisa tertarik dengan yang namanya dunia cosplay? Jadi waktu COVID itu kan aku mulai nonton anime. Nah, dari situ tuh aku udah mulai kayak TikTokku tuh isinya tuh orang cosplay. Jadi aku tuh kayak, aduh ini kayaknya aku cosplay ini keren nih. Kayak gitu awalnya. Jadi lama-lama tuh kayak yaudahlah coba pakai kostum cosplay gitu. Terus coba pakai wig, pakai ini itu kayaknya jadi hobi sekarang. Itu basic awalnya ya? Iya. Basic awalnya benar. teman-teman boleh. Oke, aku lanjut. Lebih suka nge-cosplay itu dari anime, komik, apa game sih untuk seorang Nana sendiri? Kalau aku tergantung ya. Aku kalau misalnya gamenya apa dulu. Kalau aku sendiri sebenarnya lebih suka anime. Tapi kalau misalnya kostum gamenya itu nggak terlalu ribet, aku masih mau. Oke. Kayak misal Mobile Legends kan nggak seribet Genshin. Ya kayak game waktu itu pernah ya kan Nana, Resident Evil ya? Iya, Itu benar. keren banget tuh. Aku pernah lihat tuh waktu itu fotonya, keren nih gitu kan. Nanti keturunin lagi. Waduh, too much spoiler nih. Bertiga lagi. Nah Ada teman-teman, wong semua. ada wong semua, ada 3. Beda-beda skin Tapi dong. nggak usah dikasih tahu dulu dong di mana, masih Iya, rahasia nggak, dong, rahasia. boleh. Iya. Oke, daripada terlalu banyak spoiler kan, kita lanjut ya pertanyaannya ya. Oke, lanjut. Untuk kostum biasanya beli, bikin atau sewa nih seorang Nana nih? Kalau aku lebih sering beli sama bikin. Kalau misalnya kayak kimono kayak gitu aku bikin. Tapi kalau misalnya kayak gini aku beli. Tapi nanti aku rapiin sendiri yang nggak sesuai kemauanku. Perintilannya ya? Iya benar, yang nggak ada di ininya. Repotnya. Iya repot, tapi nggak apa-apa. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong soal kostum nih kan Nana. Iya. Dengar nih, kalau saya nggak salah dengar nih. Enggak. Dengar kan Nana nih punya cosplay sendiri ya? Iya dong, punya. Boleh dipromosi nih, kita kasih kesempatan nih dari WOG nih. Jadi kalau kalian mau rental kostum yang aku pakai sekarang ini, kalian bisa rental di rental kostum ya. Ada di bawah sini nanti ya. Iya, waktu tayang nanti ada. Oh iya sekarang benar. di mana gitu. Oke, lanjut. Kita Iya, lanjut. lanjut.
Rata-rata bisa menghabiskan berapa banyak biaya dan waktu nih untuk mulai dari make up, kostum supaya jadi seorang Nana ketika bercosplay nih? Kalau misalnya kostumnya bikin itu butuh waktu 2 minggu. 2 minggu? Ya, 2 minggu kostumnya bikin, perintilannya disiapin. Terus kalau udah hari H event, nanti aku siap-siapnya itu biasanya 2,5 jam sebelum berangkat. Lumayan lama ya? Iya, benar. Seorang cosplayer perempuan untuk dandannya ini ya? Benar. Tambahan-tambahan. Iya, bener. Apalagi kalau salah-salah eyelinernya, aduh. Bisa marah-marah sendiri itu kita Iya, nanti. benar. Iya kan, kesel sendiri gitu kan. Garis harusnya di sebelah segini, di sebelah segini. Iya, di sebelah ke atas, di sebelahnya ke bawah. Ngulang dong. Iya, ngulang. Remedi. Hapus dulu lah. Iya, betul. Oke, untuk seorang Nana nih, kapan sih waktu atau momen untuk kita bisa tampil cosplay itu? Apakah cuma event? Apakah kapanpun bisa untuk versi seorang Nana? Kalau versi aku terutama di event ya, tapi kita juga bisa cosplay selain di event, kayak misalnya kita lagi bosen di rumah atau kita mau foto-foto nih pakai baju cosplay. Project bisa. studio gitu ya? Iya, benar. Atau mau foto-foto di rumah sendiri juga biasa, kadang aku manggil fotografer juga kan buat foto-foto di rumah. Nah, terus kalau misal kita dibayar, kita disuruh cosplay tampil, itu juga bisa. Oh, satu lagi contohnya, seperti sekarang apa? Oh iya, kalau benar-benar kalau diajak ini ya. Diajak apa nih? Bikin konten, podcast, temen ngobrol WOG Iya, teman-teman. benar. Mungkin setelah ini siapa tahu teman-teman cosplayer yang lain ada duduk di sebelah saya. Siapa yang tahu? Ayo dong, seru. Seru nggak? Seru lah. Dong. Oke. Berarti garis besarnya kurang lebih seperti itu ya untuk bercosplay ya. Benar. Ada lagi kalau dari versi seorang Nana? Ada dong. Kayak Apa tuh? aku suka kayak misal kalau di acara-acara aku nih, aku Acara pemeran mana? utama. Contohnya? Kayak misalnya aku lagi ulang tahun, terus aku paling heboh tuh di situ sendiri. Ya jelas kayak aku kepikiran cosplay kan. Soalnya kapan lagi sih orang kesini pakai wig yang warna-warni, kan nggak ada kan, jadi ya udah aku paling menonjol di acara itu. Oh ya, namanya acara harinya kita lah ya. Iya, gitu. bener. BTW saya nggak pernah tuh. Siapa juga kan mungkin mau lihat Purwodadi ulang tahun misalnya. Oke, ada lagi kan Nana? Udah. Oke, kita lanjut Nana. Oke. Sebagai seorang pelajar nih, Nana seorang pelajar bener kan? Benar. Oke, gimana sih membagi waktu untuk hobi dan belajar versi seorang Nana? Hayo lo. Aduh, ini susah ya. Waduh. Karena aku sendiri ngerasain kalau sekolah full day itu susah banget bagi waktunya buat cosplay. Apalagi kalau misalnya kita sakit, terus habis cosplay capek, tiba-tiba sakit juga kan. Nah, itu kan kalau ngebagi waktunya jadi waktu belajar kita tuh kayak terbuang gitu kan ya. Tapi belajar itu penting dan nomor satu kan? Iya, tapi tetap wajib belajar. Tapi kebetulan aku sekarang homeschooling dan cuma 2-3 hari aja per minggu belajarnya. Berarti bisa membalancekan lah, menyeimbangkan lah. Jadi ya? lebih mudah gitu. Karena aku sendiri di situ karena cuma natap laptop kan, jadi aku bisa lebih mudah gitu. Jadi kayak misal aku lagi cosplay nih, aku izin sama gurunya, Kak, maaf saya lagi cosplay, saya lagi di luar, saya izin off cam ya, gitu. Karena masih dimaklumin. Oke. Untuk seorang Nana sendiri nih, kan sekarang sebagai pelajar dan seorang cosplayer nih, cita-cita boleh ditanyakan nggak sih ini? Boleh. Mungkin kedepannya Nana namanya cita-cita ya. Iya. Kita nggak bisa menghalangi cita-cita seseorang teman-teman. Iya. Kira-kira apa nih cita-cita dari seorang Nana? Aku kalau dulu aku pengen jadi jaksa atau hakim.
Tapi kalau sekarang aku pengen jadi dokter anak atau psikiater. Sebenarnya saya sempat kagum tadi mendengar cita-cita awalnya dia, berhubung saya orang hukum juga. Saya sempat salut, tapi tiba-tiba kekaguman saya tuh langsung tapi. Ya sudah lah. Nggak apa-apa, yang namanya cita-cita itu. Iya. Kalau nggak ada cita-cita artinya kita nggak akan punya ambisi untuk kedepannya. Benar. Boleh aja Betul. berubah. Untuk cosplay ini tetap sebagai hobi apa gimana? Kira-kira aja kita kira-kira kedepannya. Bakal tetap jadi hobi sih, karena aku sendiri pengen tuh kayak punya akun yang pokoknya ada penggemar-penggemarku juga di situ. Nanti saat aku luang aku bisa kayak gini loh, kayak gitu. Apalagi kan kayak misal aku kalau misal jadi dokter anak nih, aku jadi lebih mudah kan komunikasinya sama anak-anak. Kayak misal, aku punya baju cantik-cantik, kalau kamu mau nyoba nggak? Atau tapi kamu harus minum obat ya kayak gini. Enggak, tante, yang cosplay om-om sekarang gitu. Nggak ada tuh, zaman adek sekarang nggak ada tuh anak-anak kayak gini cosplay katanya. Udah orang-orang tua semua tante katanya. Gimana dong? Nanti anakku suruh cosplay juga. Oke. Boleh. Ini namanya cita-cita kan ya? Iya, boleh. benar, Oke, bebas. kita lanjut Nana. Pengalaman nih paling berkesan selama Nana cosplay nih, ada nggak? Ada. Apa tuh, kalau Pengalaman boleh aku paling berkesan di cosplay itu ketika aku disambut dengan teman-temanku kayak halo Nana gitu. Ih, kemarin kok nggak ke event kayak gini. Aku kayak disambut dengan hangat gitu kan. Aku suka karena aku suka berteman. BTW aku nggak pernah tuh datang ke event disambut kayak gitu, nggak pernah, bener sedih. Rigon, lama nggak kelihatan, apa kabar? Kalau gitu beda sih. Yang ada nih di belakang kamera nih dua kayak gini nih. Wait. Kode-kodean doang ya kalau cowok. Datang. Yang penting datang. Oke, itu berarti adalah pengalaman yang berkesan untuk seorang Nana ya. Apapun itu, benar. tiap orang kan kesannya beda-beda nih yang berkesan. Oke, kita lanjut nih. Temen atau keluarga? Ayo lo, Ayo. tahu nggak kalau kamu seorang cosplayer nih? Kalau temen tahu. Tapi kalau keluarga kadang memang ada yang nggak perlu kita bicarain gitu. Berarti ada yang terbagi nih, seorang Nana yang versi Nana dan Iya, versi cosplayer. benar, Oke. benar. Berarti ada inilah ya, maksudnya kalau teman-teman semua tahu nih. Dia tahu semua Oke. dong. Boleh. Tapi menikmati dengan kehidupan ini kan? Iyalah. Kehidupan per cosplay Benar. sejauh ini ya. Iya, karena hobi kan. Intinya, suka juga pakai baju-baju kayak segala gini. sesuatu itu, entah itu sekolah, entah itu pelajaran, selama kita menikmati semua, Benar. pasti Dan asal nggak always be good melenceng ya. aja. Betul. Oke, kita lanjut. Lanjutnya nih, lanjut dong. Masa nggak mulai ya kan? Oke Nana, apa aja yang udah Nana dapat selama menjadi seorang cosplayer nih? Pastinya yang pertama itu pengalaman sih. Pengalaman, boleh? Kayak pengalamanku sekarang kan aku jadi tahu, oh menjahit tuh gimana sih. Menjahit sendiri? Bisa? Enggak sih, yang kecil-kecil aja yang dijahit tuh. Saya nggak bisa. Ya kan cowok. Atau aku tampil gitu, kan kadang aku ikut cosplay competition. Nah dari situ, Coswalk gitu ya. Dari situ kalau koskom kan lebih dikasih tahu gitu kan. Lebih Kurangnya ada jalan di mana. ceritanya. Iya Betul. benar. Jadi setelah koskom biasanya kan ada tanggapan dari juri tuh. Nah dari situ aku tahu, oh aku tuh harusnya gimana, lebih gimana gitu. Jadi aku punya pengalaman nih buat event kedepannya gimana. Kurangku di mana gitu. Iya, ya. kurangku di mana, lebihku di mana gitu. Kayak Indonesian Idol ya. Iya sih. Iya. BTW masalah Coswalk, Nana nih baru menang ya kemarin ya. Low Iya. cost ya. Wah, tepuk tangan dulu. Boleh dong. Acaranya apa itu Nana? Acaranya WK Indo WK dong. Indo, WK iya. Indo tolong. Bisa support dong lain kali.
Itu kemarin idenya tuh dari mana tuh low cost-nya tuh? Dari TikTok. Dari TikTok. Wah, generasi TikTok teman-teman ya. Bener. Itu sama temennya ya kemarin ya? Iya, bikinnya bareng-bareng juga. Nyangka nggak tuh menang tuh? Enggak. Oke, kita lanjut nih daripada terlalu jauh nanti kan membahas bener. Leica Indo, saya nggak dikasih apa-apa juga nih sama mereka kayaknya. Waduh. Aku boleh nanya nggak untuk goalnya nih, agak serius nih. Iya. Goal atau pencapaian yang seorang Nana harapkan sebagai seorang cosplayer ya, namanya harapan kan bisa tercapai Iya. bisa enggak, cuman kita melakukan sesuatu tuh pasti ada nih goalnya, kira-kira aku maunya seperti ini, ada nggak? Ada lah. Aku kalau dari dulu kan aku suka bikin video TikTok juga, kayak misal tutorial make up atau pasang kostum sesuai hobi aku juga kan. Aku pengen kedepannya itu kayak aku nanti punya followers yang bisa mendukung aku buat ngelanjutin hobi aku nanti. Jadi kayak misalnya aku kan bikin tutorial make up nih. Nanti orang-orang yang baru cosplay itu mereka bisa aja belajar sama aku, atau Ada regenerasi selanjutnya iya, lah ya, benar. betul. Jadi harapan aku tuh orang-orang tuh bisa juga terinspirasi dari aku. Betul, hebat. Oke, kita lanjut boleh? Lanjut. Ada nggak sih apresiasi untuk diri sendiri sebagai seorang cosplayer nih sejauh ini? Aku kan cosplay jadi seneng nih ketemu temen, apalagi kalau menang lomba. Itu aku kayak, oh ternyata aku nggak sia-sia gitu loh. Walaupun aku di pendidikan tuh agak kurang ya sekarang, tapi aku bisa kok nunjukin sebenarnya aku di diri aku yang lain, aku juga bisa loh kayak gini, tampil maksimal sampai menang lomba gitu. Sesuatu yang memang ada di diri kamu lah ya. Iya. Gitu. Oke, keren. Patut kita apresiasi. Terakhir nih, aku mau nanya terakhir. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang baru mau mulai cosplay? Kamu kan mau menginspirasi nih ke depannya kan? Iya. Goalmu adalah menginspirasi orang lain untuk Iya, dunia bener. cosplay, make up dan sebagainya. Otomatis harusnya kamu punya dong pesan-pesan untuk teman-teman nih yang mungkin berpikir, aku pengen deh cosplay, cuman aku takut nih, aku takut dicap jelek, aku takut dicap menor, atau aku takut dibilang ngapain sih ikut gitu-gituan. Iya, ada sih. Ada, boleh dikasih tahu. Jadi kalau kalian mau mulai cosplay itu, kalau bisa kalian tuh dapatin dulu dukungan dari orang sekitar. Kayak misal mungkin ada ya sekolah yang nggak mengizinkan. Nah, kalau misal di sekitarnya kayak, aduh aku nggak memungkinkan nih buat cosplay, tapi aku pengen cosplay, sebaiknya cosplaynya yang aman-aman aja dulu. Terus jangan kayak aku kemarin kan kena drama tuh, itu nggak banget. Jadi usahain gak usah terlalu mencolok dulu lah kalau misalnya ada lingkungan sekitar yang belum mendukung. Nah, jadi kalau misalnya udah pada tahu, udah pada ya udahlah kamu cosplayer, oke gitu. Kalian tuh bisa jadi kayak, oh lihat nih aku tuh sebenarnya cosplayer, terang-terangan aja gitu. Karena niat dan esensi cosplay itu sebenarnya bukan untuk mencari sensasi yang negatif kan, setuju kita. Iya. Kita ingin jadi sesuatu yang tidak bisa kita tunjukkan nih di kehidupan biasa nih. Iya. Kalau untuk versi secara garis besarnya, setuju Iya, kan? benar, setuju. Disitulah di event atau di tempat-tempat cosplay kita bisa melakukan itu dalam tanda kutip positif ya teman-teman ya. Saya tidak menggiring ke arah negatif loh, meskipun muka saya seperti ini. Tolong. Setuju nggak? Setuju dong. banget. Saya ambil kesimpulan, dia bilang muka saya baik. Seperti podcast yang kemarin, muka saya baik. Tolong ingat itu teman-teman, ingat kalian. Saya tidak mau dengar lagi di luar bilang mukanya jahat. Baik jahat. Baik. Baik. Oke. Nana, ada lagi yang mau ditambahkan? Apa udah? Ada sih. Ada, boleh. Kalau kalian baru mulai cosplay ya, menurut pengalaman aku sendiri, kalian kalau mau cosplay itu jangan tujuannya buat cari pacar atau mau deketin cewek atau cowok, sama aja. Jadi
Kalau misalnya apalagi yang masih minor juga kan, kayak aku dulu tiba-tiba tuh dideketin cowok cosplayer yang kayak Bukan saya, ya, suka, bukan. Jadi kayak nanti itu bakal ngeganggu kamu pas di eventnya langsung, kayak misal, aduh aku galau nih lihat dia foto rangkulan sama cewek lain, atau malah cowoknya nih yang cowoknya kan punya cewek cosplayer, ih cewek aku foto pet cowok lain gitu, jangan. Pet, oh yang kepalanya digini-gini itu ya. Oh, iya. Dan itu ujung-ujungnya bikin makan hati sendiri. Mending kayak kalau mau cosplay niat awalnya emang kayak, oh aku pengen deh coba, kayak siapa tahu aku berbakat di sini, siapa tahu aku bisa make up, siapa tahu aku bisa bikin kostum gitu. Kayak di TikTok gitu, mereka jujur kayak, oh aku mau ke event nih buat cari cowok. Oh, niatnya sudah gitu duluan ya dari awal ya. Padahal dia sendiri kan baru tahu dunia event kan. Jadi nanti itu bakal bikin sakit hati sendiri, karena baru misal nih kita datang ke event baru beberapa kali langsung pacaran tuh. Ternyata pacarnya baru ya namanya cosplayer gitu kan. Terus dia nggak terima tuh. Nah jadi dia malah kayak, aduh aku sakit hati nih, aku mau ngomel tapi dia cosplayer juga. Ya begitulah. Saya sedikit no comment kayaknya kalau soal pacaran sekarang. Oh iya maaf ya. Aduh, waduh. aduh udah. Oke, itu aja Nana, ada lagi? Iya itu aja. Oke. Aduh maaf ya, malah ngebahas ini. Oke, teman-teman, itu tadi kebersamaan kita ngobrol bareng dengan teman ngobrol kita di WOG kali ini dengan Nana. Oke, kira-kira kita ambil segala sesuatu yang bisa kita petik ya dari obrolan ini, plus minusnya kita tampung. Ya, sesuai kebijakan teman-teman lah gimana menanggapinya. Oke teman-teman, terima kasih Kak Nana sudah datang di WOG. Salaman dulu. Oke, mungkin lain kali siapa tahu bisa datang lagi kan. Boleh dadah sama WOG. Dadah. Dadah WOG, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tahu nggak? Dari tadi tuh aku grogi. Aku juga kok. Kamu groginya kenapa nih? Aku baru pertama kali sih, soalnya kayak diundang podcast gini. Tapi aku orangnya emang suka ngomong, jadi ya udah dibawa santai aja gitu. Tahu nggak grogiku kenapa? Kenapa? Belakang tuh ada mamamu. Iya benar. Tentu maaf ya. Kalau ada yang nggak berkenan maaf dulu nih. Udah tahu semua masalah. Ada bodyguardnya cuy di belakang. Jadi saya tuh kadang ngelihat kamera, ngelihat kayak gini, ada banyak ngelihat lagi kamera. Takutnya kan podcast kan kita bolak-balik nih kamera dengan talent nih kayak gini. Cuma saya tiap kayak gini ada emaknya yang lihat lagi. Takut dikit. Takutnya tantenya mikir, nih ngapain orang ngeliatin anak gue kan lama-lama kayak gini. Nggak gitu maksudnya. Oke, nggak apa, aman ya tante ya. Sip, tos dulu kita tuh. Dadah.